Raja Kertanegara, raja terakhir dari Kerajaan Singhasari, berambisi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ambisinya menutupi pemberontakan yang sedang disiapkan oleh Jayakatwang, keturunan Kertajaya, Raja Kediri yang dikalahkan Ken Arok. Kehancuran Singhasari ini adalah awal terbentuknya kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Majapahit. Mari kita mulai ceritanya. Kertanegara, raja yang menantang Kubilai Khan dari Kerajaan Mongol. Raja kelima Singhasari adalah putra dari Raja Wisnuwardhana dan Jayawardhani atau Waninghyun. Ibunya termasuk cucu dari Ken Dedes dan Ken Arok sebagai pendiri Kerajaan Singhasari. Masa pemerintahannya menandai puncak kejayaan kerajaan dengan mendominasi Jawa, menjadi salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah Indonesia. Sang raja naik tahta pada tahun 1268 dan memiliki gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Kertanegara bukan hanya seorang penguasa dengan visi yang jauh ke depan, tetapi juga seorang diplomat yang ulung dan pejuang yang tak kenal takut. Ia menjalin persahabatan dengan Bhumi Malayu. Ia pernah memerintahkan kerabatnya Dyah Adwaya Brahma untuk mengantar hadiah berupa arca Amukapasa Lokeswara kepada Raja Mauliwarmadewa dari Kerajaan Dharmasraya sebagai tanda persahabatan dan tanda hubungan diplomatik. Hadiah tersebut dibalas dengan Raja Dharmasraya memberikan kedua putrinya, Dara Jingga dan Dara Petak, kepada Raja Kertanegara. Masa pemerintahannya juga ditandai dengan proyek ambisius untuk menggabungkan dan memperluas wilayahnya, bertujuan untuk menyatukan kepulauan Indonesia di bawah bendera Singhasari. Visi Kertanegara tidak hanya terbatas pada penaklukan teritorial semata. Ia adalah pengikut setia Buddha Tantrayana yang mempengaruhi tata kelola dan kebijakan luar negerinya. Namun, keyakinan spiritualnya tidak menghalanginya dari berpolitik praktis. Ia dikenal karena pernikahan strategisnya yang mengaliansikannya dengan kekuatan regional dan kampanye militer yang tangguh yang akan menundukkan penguasa yang tidak setuju padanya. Meskipun berdedikasi pada Buddhisme, cerita dari masa tersebut menggambarkan bahwa Kertanegara adalah seorang penguasa yang menikmati kesenangan hidup, termasuk kelebihan minum dan berpesta pora, termasuk pesta seks. Perilaku seperti itu tidak jarang di kalangan penguasa saat itu yang sering menjalani kehidupan kemewahan. Namun kenikmatan ini tidak mengurangi kapasitasnya sebagai penguasa. Sebaliknya, tampaknya mereka hidup berdampingan antara kenikmatan duniawi dan memusatkan kekuasaan. Kepercayaan Kertanegara dan para pemimpin saat itu adalah menghabiskan nafsu sendiri sehingga tidak memiliki halangan dalam menjalankan kekuasaan. Invasi ke Malayu pada tahun 1275 adalah episode paling mencolok dari masa pemerintahan Kertanegara, menunjukkan ambisi imperial dan kekuatan militer. Malayu yang terletak di pantai timur Sumatera adalah kerajaan perdagangan yang makmur yang dikenal karena pentingnya Selat Malaka sebagai wilayah yang strategis. Menjadi salah satu rute maritim paling menguntungkan di Asia Tenggara. Kekayaan dan posisinya menjadikannya hadiah yang didambakan bagi setiap penguasa yang berusaha mendominasi jaringan perdagangan regional. Kertanegara meluncurkan invasi ke Malayu yang secara semu bertujuan untuk memadamkan pemberontakan terhadap kedaulatan Singhasari. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Malayu sebelumnya telah mengakui kedaulatan Singhasari mungkin dari masa pemerintahan pendahulu Kertanegara. Namun ketika Malayu kemudian berusaha menegaskan kemerdekaannya, Kertanegara merespon dengan ekspedisi militer skala penuh. Kampanye tersebut adalah tampilan kemampuan militer Singhasari dan bukti keteguhan Kertanegara untuk menegakkan otoritasnya. Armada Jawa berlayar melintasi Laut Jawa mendarat di pantai Sumatera dengan pasukan tentara yang tampak tidak terkalahkan. Invasi itu cepat dan tegas. Pasukan Singhasari dilengkapi dengan senjata dan taktik yang superior dengan cepat mengatasi pertahanan Malayu. Ibu kota Malayu jatuh ke tangan pasukan Kertanegara setelah pertempuran singkat namun intens. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan militer tetapi juga manuver geopolitik penting yang mengamankan akses Singhasari ke perdagangan rempah yang menguntungkan dan meningkatkan pengaruhnya atas jalur pengiriman di Asia Tenggara. Mengikuti penaklukan, Kertanegara menerapkan kebijakan untuk mengintegrasikan Malayu ke dalam wilayah Singhasari, membangun praktik administrasi Jawa dan memastikan bahwa Malayu akan tetap menjadi bagian yang setia. Integrasi ini tidak hanya politis tetapi juga budaya, karena budaya, bahasa, dan Buddhisme Jawa mulai meresap ke Malayu, berbaur dengan tradisi lokal dan meningkatkan kekayaan budaya wilayah tersebut. Penaklukan Malayu oleh Kertanegara mencerminkan masa pemerintahannya campuran ambisi yang besar, wawasan strategis, dan sesekali kesombongan pribadi. Namun warisannya akan diuji hanya beberapa tahun kemudian ketika Singhasari sendiri menghadapi ancaman dari dalam dan luar menyebabkan pergeseran dramatis dalam dinamika kekuasaan di wilayah tersebut.
Kehidupan setelah invasi Malayu. Setelah invasi sukses pada tahun 1275, Singhasari dalam masa damai sampai akhirnya di tahun 1292 terjadi pemberontakan. Periode damai. Kerajaan Singhasari mengalami periode pertumbuhan signifikan dan hubungan yang masih baik antar bangsawan dan penguasa di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Seperti diceritakan sebelumnya, pada era ini ditandai dengan kebijakan domestik yang ambisius dan diplomasi luar negeri yang luas yang bertujuan untuk memperluas pengaruh Singhasari di seluruh wilayah. Kebijakan luar negeri Kertanegara yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendominasi rute perdagangan maritim dan menegaskan hegemoni Singhasari atas Nusantara. Tujuannya tidak hanya untuk memperluas kontrol teritorial tetapi juga untuk menyebarkan ideologi kepercayaan dan politiknya, terutama Buddhisme dan Siwaismenya. Perkembangan internal dan hubungan luar negeri. Secara internal, Kertanegara fokus pada penguatan kemampuan administratif Singhasari. Ia mengatur ulang struktur pemerintahan kerajaan, berusaha untuk memusatkan kekuasaan dan mengurangi otonomi para penguasa regional, yang mencakup menyatukannya kerajaan-kerajaan kecil di sekitar supaya lebih dekat ke dalam administrasi kerajaan. Ini sering menyebabkan ketidakpuasan di antara para penguasa lokal yang melihat kebijakan Kertanegara sebagai tindakan yang terlalu dominan. Untuk hubungan luar negeri, selain invasi Malayu, Kertanegara juga memulai beberapa misi diplomatik dan kampanye militer melawan kekuatan dari regional lain untuk menyatukan dan menyatakan kontrolnya atas rute perdagangan dan politik regional. Tindakan-tindakan ini meskipun berhasil memperluas pengaruh Singhasari, juga memperburuk hubungan dengan kerajaan tetangga dan menumbuhkan suasana ketidakpuasan di antara mereka yang merasa terancam oleh dominasi Singhasari. Bagian selanjutnya, Jayakatwang. Di bagian lain Pulau Jawa ada dendam menyatu dalam sekam. Puluhan tahun sebelumnya Raja Kediri, Kertajaya, harus mengakui ketangguhan kerajaan Singhasari dan Ken Arok. Keturunan dari Kertajaya di masa ini adalah Jayakatwang, yang saat itu menjadi Aku atau Adipati Gelang-Gelang. Tekad Jayakatwang adalah membangkitkan kembali kerajaan leluhurnya, Kerajaan Kadiri atau Kediri. Ia tidak hanya ingin menjadi bawahan dari kerajaan Singhasari, karena semakin hari kerajaan Singhasari menyerap budaya luar sehingga budaya dari kerajaan Kediri mulai hilang. Sehingga ia membangun kekuatan militer. Hal ini memungkinkan karena otonomi yang cukup besar diberikan kepadanya untuk daerah Kediri. Kekuatan militer. Kekuatan pasti pasukannya tidak dijelaskan dalam teks-teks sejarah, tetapi yang jelas ia memiliki dukungan dan kekuatan militer yang cukup untuk menimbulkan ancaman serius terhadap Singhasari. Menurut beberapa catatan sejarah, Jayakatwang berhasil mengumpulkan pasukan yang cukup besar, terdiri dari ribuan prajurit yang siap untuk berperang. Kekuatan ini termasuk kavaleri, infanteri, dan beberapa unit spesialis yang dilatih khusus untuk taktik perang gerilya, menunjukkan bahwa pemberontakan ini bukan hanya dorongan spontan, melainkan perencanaan yang matang. Jayakatwang memanfaatkan ketidakpuasan yang berkembang terhadap aturan Kertanegara. Ia mampu mengumpulkan dukungan tidak hanya dari bangsawan yang tidak puas di dalam Singhasari, tetapi juga dari daerah tetangga lain yang tidak senang dengan dominasi Singhasari. Dendam dalam sekam berhasil merambat sampai membentuk aliansi kuat antara Jayakatwang dengan para bangsawan tersebut. Ada pertanyaan tentang apakah persiapan Jayakatwang seharusnya berada di bawah pengawasan Singhasari? Hal ini menimbulkan masalah tentang kemampuan pengawasan Kertanegara. Meskipun Kertanegara adalah penguasa yang kuat dan visioner, fokusnya pada ekspansi eksternal dan reformasi agama mungkin membuatnya meremehkan ancaman internal. Pengabaian ini memungkinkan Jayakatwang untuk mempersiapkan pemberontakannya secara lebih efektif, salah satunya dengan mengumpulkan pasukan dan merencanakan serangannya tanpa gangguan yang signifikan. Serangan akhirnya dilancarkan Jayakatwang yang mengejutkan Kertanegara dan pengawalnya. Hal ini menunjukkan kegagalan intelijen yang signifikan dari pihak Singhasari. Kecepatan dan kesuksesan pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 yang mengakibatkan jatuhnya Singhasari dan kematian Kertanegara membuktikan bahwa meskipun kuat dan ambisius, Singhasari rentan terhadap tantangan internal yang terorganisir dengan baik. Kejatuhan Singhasari ini membuka jalan bagi berdirinya kerajaan baru, Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Indonesia. Periode antara penaklukan Malayu dan bangkitnya Jayakatwang menyoroti dinamika kekuasaan, tata kelola, dan strategi militer yang kompleks dalam kerajaan Jawa kuno, menunjukkan bagaimana politik internal dan ambisi eksternal dapat berinteraksi dengan konsekuensi yang berlangsung lama bagi masa depan sebuah kerajaan. Prahara sebelum Majapahit selesai.
Jaya Katuang memimpin untuk waktu yang singkat sebelum dikalahkan oleh kecerdikan Raden Wijaya yang akhirnya mendirikan Majapahit.